Konflik antara Palestina dan Israel adalah salah satu isu yang paling kompleks dan berkepanjangan dalam sejarah modern yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Berakar dari berbagai faktor, termasuk masalah wilayah, perbedaan agama, sejarah yang berliku, dan dinamika politik yang rumit. Konflik ini melibatkan tidak hanya kedua belah pihak namun juga negara-negara lain di kawasan Timur Tengah. Sejak awal abad ke-20, wilayah yang dikenal sebagai Palestina telah menjadi medan pertempuran antara aspirasi nasionalisme Palestina dan Zionisme Israel. Klaim historis yang mendalam terhadap tanah, baik oleh orang Yahudi maupun Palestina, menciptakan ketegangan yang sulit diselesaikan. Berbagai upaya untuk mencapai perdamaian telah dilakukan, tetapi konflik ini seolah tak pernah padam. Dengan episode-episode kekerasan yang berganti-ganti dengan pertemuan dan negosiasi yang seringkali menemui jalan buntu. Sementara konflik ini terus berkecamuk, Israel sebagai negara telah berkembang menjadi salah satu negara paling maju di dunia. Berdasarkan data dari Trading Economics, Produk Domestik Bruto, PDB, Israel mencapai 522,03 miliar dolar pada tahun 2022, yang setara dengan sekitar 8.482 triliun rupiah pada kurs saat ini. Dengan kontribusi sebesar 0,23% terhadap perekonomian global, Israel menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam berbagai sektor, termasuk teknologi, pertanian, dan industri militer. Namun, di balik kemakmuran ekonomi ini, terdapat realita pahit yang dialami oleh rakyat Palestina. Berbagai laporan dari organisasi internasional menunjukkan bahwa banyak orang Palestina hidup dalam kondisi yang memprihatinkan, dengan akses terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Pembatasan yang diterapkan oleh Israel di wilayah Gaza dan tepi barat semakin memperburuk situasi, menciptakan siklus kemiskinan dan kekerasan yang sulit diputus. Konflik ini bukan hanya sekadar pertikaian antara dua bangsa, tetapi juga melibatkan aliansi dan ketegangan dengan negara-negara lain di Timur Tengah. Hubungan Israel dengan negara-negara seperti Lebanon, Iran, Yaman, Suriah, dan Irak juga seringkali menjadi bagian dari dinamika konflik yang lebih luas. Setiap ketegangan regional ini menambah lapisan kompleksitas terhadap upaya untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Berbagai inisiatif internasional untuk mediasi telah dilakukan, namun hasilnya seringkali tidak memuaskan bagi banyak pihak. Sebuah solusi dua negara yang sering diusulkan sebagai jalan keluar dari konflik ini tampaknya semakin sulit untuk dicapai, mengingat situasi di lapangan yang terus berubah dan ketidakpercayaan yang mendalam antara kedua belah pihak. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini, penting bagi komunitas internasional untuk tetap terlibat dan mencari cara untuk membantu mendukung dialog yang konstruktif. Hanya dengan pendekatan yang inklusif dan kesediaan untuk mendengarkan serta memahami kebutuhan dan aspirasi masing-masing pihak, harapan untuk mencapai perdamaian yang langgeng masih mungkin terwujud. Masyarakat dunia harus terus mendorong upaya-upaya menuju rekonsiliasi dan saling pengertian, agar masa depan yang lebih baik dapat terwujud bagi generasi mendatang di wilayah yang telah lama berkonflik ini. Keberhasilan ekonomi Israel tidak dapat dipisahkan dari posisi strategisnya sebagai negara maju dengan inovasi yang memukau. Dengan produk domestik bruto, PDB, mencapai 522,03 miliar dolar pada tahun 2022, Israel berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil di tengah tantangan yang dihadapi oleh masyarakatnya. PDB yang besar ini tidak hanya mencerminkan ukuran ekonominya, tetapi juga keberagaman dan kompleksitas dari berbagai sektor yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Kekayaan Israel berakar dari transformasi industri yang cermat dan berfokus pada teknologi tinggi. Hari ini, Israel dikenal sebagai negara industri yang mampu menghasilkan produk dan layanan dengan nilai tambah yang tinggi. Sektor manufakturnya, yang sangat bergantung pada penelitian dan pengembangan, memainkan peranan kunci dalam mendorong ekonomi negara. Menurut informasi dari situs resmi Kedutaan Israel di Inggris, lebih dari 25% dari tenaga kerja industri di Israel bekerja di bidang manufaktur berteknologi tinggi. Ini merupakan angka yang cukup mencolok, terutama bila dibandingkan dengan tren di banyak negara maju lainnya, di mana jumlah tenaga kerja di industri seringkali stagnan atau menurun. Salah satu alasan utama di balik keberhasilan ini adalah komitmen Israel terhadap investasi besar dalam penelitian dan pengembangan.
Negara ini menghabiskan sekitar 4,9% dari PDB untuk penelitian dan pengembangan, menjadikannya salah satu negara dengan investasi tertinggi di dunia dalam bidang ini. Keberadaan banyak universitas ternama, lembaga penelitian, dan startup inovatif yang bermunculan menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi berkelanjutan. Para ahli PBB mengakui bahwa kualitas penelitian dan pengembangan di Israel termasuk dalam peringkat 10 teratas di dunia, yang menunjukkan betapa seriusnya Israel dalam menghadapi tantangan global melalui pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkat fokus yang kuat terhadap teknologi, Israel telah menjadi pusat bagi perusahaan-perusahaan teknologi tinggi dan inovatif yang dikenal banyak orang sebagai negara maju. Semangat kewirausahaan yang tinggi di kalangan penduduk Israel mendorong lahirnya banyak perusahaan rintisan yang bergerak di berbagai sektor, mulai dari teknologi informasi, bioteknologi, hingga pertahanan. Keberhasilan ini tidak hanya memperkuat ekonomi Israel, tetapi juga menjadikan negara ini sebagai pemain utama di pasar global. Di samping itu, Israel juga mengembangkan sektor pertanian yang sangat efisien melalui inovasi teknologi. Dengan kondisi geografis dan iklim yang menantang, negara ini telah berhasil menciptakan sistem irigasi dan pertanian yang secara signifikan meningkatkan produktivitas. Teknologi pertanian Israel kini diadopsi di berbagai negara di seluruh dunia, membantu meningkatkan ketahanan pangan global. Meskipun Israel kaya raya dan maju secara ekonomi, harus diingat bahwa keberhasilan ini juga datang dengan tantangan yang tidak bisa diabaikan. Ketegangan politik dan konflik yang terus-menerus dengan Palestina dan negara-negara tetangga lainnya mewarnai lanskap sosial dan ekonomi di Israel. Namun, meskipun berada dalam situasi yang kompleks, inovasi dan ketahanan yang ditunjukkan oleh Israel dalam menghadapi tantangan menjadi suatu pelajaran berharga tentang bagaimana sebuah negara dapat menghadapi kesulitan dengan kreativitas dan keberanian. Israel telah menciptakan reputasi yang kuat sebagai pusat manufaktur dan perdagangan berlian terkemuka di dunia, menjadi salah satu pemain signifikan di pasar global yang sangat kompetitif ini. Kemajuan yang telah dicapai negara ini dalam sektor pengolahan berlian tidak hanya meningkatkan nilai ekonominya, tetapi juga memperkuat posisinya dalam industri yang memiliki sejarah panjang dan tradisi yang kaya. Salah satu fasilitas paling terkenal di negara ini adalah Israel Diamond Exchange, yang dikenal sebagai lantai perdagangan berlian terbesar di dunia. Di sini, semua fungsi operasional dan kebutuhan setiap pembeli berlian terintegrasi dengan baik dalam satu atap, memberikan kemudahan akses dan efisiensi yang luar biasa bagi para pelaku industri. Keberadaan Israel Diamond Exchange tidak hanya mendukung industri berlian dalam negeri, tetapi juga menarik perhatian dari pembeli dan penjual berlian internasional. Dengan fasilitas modern dan sistem perdagangan yang terorganisir dengan baik, Israel menawarkan lingkungan yang ideal bagi para pelaku pasar untuk melakukan transaksi, diskusi, dan pertukaran informasi. Hal ini membuat negara ini menjadi jujukan bagi para pembeli yang mencari kualitas dan keaslian dalam produk berlian, serta bagi penjual yang ingin memperluas jaringan dan mencapai pasar yang lebih luas. Namun, selain prestasi di sektor berlian, Israel juga mencetak kemajuan signifikan dalam bidang agrikultur. Dalam 6 dekade setelah kemerdekaan pada tahun 1948, luas lahan pertanian di Israel meningkat menjadi 2,6 kali lipat, yang menunjukkan dedikasi dan inovasi yang dilakukan oleh para petani dan ilmuwan pertanian negara tersebut. Pertanian di Israel bukan sekadar usaha tradisional. Ia telah berevolusi menjadi sebuah sektor yang menggabungkan sains, teknologi, dan kebijaksanaan lokal. Kunci keberhasilan pertanian Israel terletak pada sinergi antara petani dan peneliti yang didorong oleh dukungan pemerintah. Keduanya bekerja sama untuk mengembangkan metode canggih yang meningkatkan efisiensi dan produktivitas di semua cabang pertanian. Praktik inovatif dalam teknik irigasi baru, seperti irigasi tetes, telah merevolusi cara pertanian dilakukan, memungkinkan pemanfaatan air yang lebih efisien, terutama mengingat tantangan kekurangan air di banyak wilayah Israel. Kemajuan teknologi juga berperan penting dalam mendukung bidang agrikultur di Israel. Penggunaan peralatan agromekanikal yang inovatif telah membantu petani dalam meningkatkan hasil panen dan mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual. Selain itu,
Penelitian yang berkelanjutan dalam bidang bioteknologi telah mendorong pengembangan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap penyakit dan stres lingkungan. Hal ini bukan hanya memenuhi kebutuhan pangan domestik, tetapi juga membantu Israel dalam mengekspor produk pertanian berkualitas tinggi ke pasar internasional. Dengan kombinasi antara inovasi dalam pengolahan berlian dan pertanian yang maju, Israel telah menunjukkan kepada dunia bagaimana sebuah negara kecil dapat mencapai kesuksesan luar biasa dalam dua sektor penting. Keberhasilan ini tidak hanya didukung oleh teknologi canggih dan praktik terbaik, tetapi juga oleh semangat kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak yang berperan dalam kedua industri tersebut. Melihat ke depan, tantangan yang dihadapi oleh Israel, termasuk pertanyaan tentang keberlanjutan dan dampak lingkungan, masih perlu ditangani dengan hati-hati. Namun, dengan pendekatan proaktif dan tersedianya sumber daya manusia yang terdidik dan berpengalaman, Israel cenderung akan terus menjadi inovator dalam bidang agrikultur dan perdagangan, menginspirasi negara-negara lain untuk mengikuti jejaknya. Kombinasi antara kemajuan di sektor mineral dan pertanian ini dapat menjadi contoh bagaimana negara dapat memanfaatkan kekayaan sumber daya, sekaligus menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Israel telah memperoleh reputasi yang luar biasa sebagai negara maju dunia, sebuah label yang mencerminkan semangat inovasi dan kewirausahaan yang mengakar kuat dalam kebudayaannya. Meskipun ukurannya yang kecil secara geografis dan usianya yang relatif muda, Israel berhasil menempatkan dirinya sebagai pemimpin global dalam inovasi teknologi. Israel kembali mengingatkan kita bahwa keberhasilan ini bukan hanya kebetulan, tetapi hasil dari banyak faktor yang saling mendukung dan berkontribusi dalam menciptakan ekosistem yang subur bagi pengembangan terbaru ini. Salah satu contoh paling terkenal dari keberhasilan terbaru asal Israel adalah Waze. Layanan peta digital ini tidak hanya menjadi aplikasi yang populer di kalangan pengguna, tetapi juga dianggap sebagai salah satu inovasi paling berguna di dunia transportasi modern. Dengan budaya kewirausahaan yang kuat dan regulasi yang mendukung, Israel menciptakan ekosistem yang ideal untuk pengembangan teknologi. Di tengah tantangan, semangat inovasi dan kewirausahaan mendorong pertumbuhan luar biasa, menjadikan Israel sebagai inspirasi bagi banyak negara di seluruh dunia. Ini membuktikan bahwa ketekunan dan ide-ide brilian dapat memimpin sebuah bangsa menuju kesuksesan yang luar biasa. Kita telah menyelami dinamika konflik antara Palestina dan Israel, serta melihat bagaimana Israel berhasil menjadi negara maju di tengah tantangan yang ada. Ingat, di balik setiap isu kompleks, terdapat harapan untuk dialog dan pemahaman. Mari kita terus berupaya menggali kebenaran dan menciptakan masa depan yang damai bagi semua.